Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah krisis dengan iman, pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Kristus baik ya, di tengah-tengah krisis kita tidak usah khawatir. Alkitab firman Tuhan menjamin hadapi dengan iman, harapan, dan kasih. Apa itu artinya iman? Ya, iman di dalam Ibrani 11 ayat, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, membangun relasi hubungan dengan Tuhan Allah dan lain saudara, ya, bukan melalui perbuatan baik, tapi melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, setelah itu berbuat baik. Ya, jadi percaya dulu kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, baru kita disebut iman kepada Tuhan. Tanpa itu, saudara, kita tidak diperkenankan kepada Allah, ya. Yang kedua adalah pengharapan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah sampai ke belakang tabir. Apa artinya sau? Sau itu adalah jangkar, saudara. Jadi jikalau kapal itu berlayar pada satu tujuan tertentu dan dia akan berlabuh tujuan, di jangkarnya dikeluarkan dan itu akan berhenti dengan aman. Demikian kehidupan manusia, saudara. Ya, kita berpengharapan kemana supaya kita aman, dilindungi oleh Tuhan, saudara. Ya, tidak ada jalan lain, kita harus Tuhan punya pengharapan karena dia adalah sungguh baik. Ya, dalam Kejadian 1 firman Tuhan mencipta bumi beserta isinya adalah sungguh baik. Pengharapan kita satu-satunya itu yang menjatuh, tidak bohong. Ya, mungkin bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Jangan percaya kepada manusia. Pengharapan satu-satunya kita Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Dialah yang memberikan jaminan, jawaban di saat Anda mengalami krisis. Itu melalui firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru. Ya. Yang ketiga adalah kasih. Ya. Di Roma 14 ayat 18, yang siap melayani Kristus dengan cara ini berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia, saudara. Ya. Kasih adalah kemurahan hati. Kita harus bertindak membantu, menolong orang-orang lain. Ini yang saudara akan dihormati orang lain, saudara. Ya, kalau Anda tidak memberi dulu kepada sesuatu kepada orang lain, tidak mungkin Anda akan dihormati orang lain, walaupun Anda kaya. Ya. Tetapi jika Anda hidup pas-pasan, berkekurangan, tapi Anda memberi dulu kepada orang lain, mengasihi dulu kepada orang lain, Tuhan, Anda dihormati oleh manusia dan berkenan kepada Tuhan. Saya akan terangkan definisi iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi saudara, tentulah target oriented Anda akan menjadi apa ke depan tujuannya. Ya, itu yang disebut iman. Jadi sebetulnya orang yang termiskin di orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya tujuan, ya. Dan betapa malangnya, saudara, karena iman ini kita bicara tentang perkataan. Iman adalah kuasa perkataan. Amsal 18 ayat 21. Dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau Anda ditanya apa tujuan Anda, apa iman Anda di dalam pelayanan kepada Tuhan? Wah, mengalir saja ya saya. Saya nggak punya talenta menginjil, tidak punya talenta menyanyi. Itu Anda orang bodoh, saudara.
Anda akan terjadi sesuai dengan Anda. Pejabat pemerintah tentukan, katakanlah dengan kuasa perkataan. Nah, itu yang disebut iman. Kuasa Tuhan merubah dari tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Itulah yang disebut iman, saudara. Ya, jadi jangan dengarkan perkataan orang, tidak mungkin. Kita percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, William Carey berkata, ya, pikirkanlah hal-hal yang besar untuk Allah dan buat perkara-perkara yang besar untuk Allah. Itulah tujuan kekristenan, saudara. Yang kedua, di dalam Yohanes 2 ayat 89, lalu Yesus berkata mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Merubah air menjadi anggur, saudara. Ini yang disebut iman dengan perkataan. Ya. Itu yang dikatakan merubah air menjadi anggur pada waktu Yesus menghadiri pernikahan, ya, dari seseorang keluarganya. Di situ kehabisan anggur, di situ tinggal air-air dalam tempayan. Lalu Yesus berkata, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dan dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayannya mencedok air itu mengetahui, ia memanggil lelaki dan menyatakan anggurnya itu sangat baik, saudara. Ya. Inilah kuasa perkataan di dalam merubah dari tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa perkataan juga bisa merubah dari sakit menjadi sembuh, saudara. Ya, seorang perwira, dia berkata di dalam Lukas 7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali, saudara. Itulah dengan kuasa perkataan, ya. Jadi perwira ini luar biasa, nggak usah datang Tuhan Yesus, dengan perkataan saja. Saya yakin saya punya pembantu bisa sembuh, dan terjadilah mujizat terjadi, saudara. Iman juga bisa merubah kematian menjadi kehidupan, saudara. Ya, kekristenan bukan bicara saja tentang successful, bukan bicara saja tentang kebaikan, tapi bicara tentang kematian dan kehidupan, saudara. Ya, kehidupan yang disebut zoe dan kematian yang disebut bios. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 43 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ya. Luar biasa, saudara. Lazarus yang sudah meninggal 4 hari dibangkitkan menjadi hidup lagi oleh kuasa perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara yang kasih, betapa dahsyatnya dengan iman ini kita, saudara. Ya, bisa merubah suatu kehidupan dari kematian menjadi satu kehidupan. Ada kesaksian seorang entrepreneur mendatangi kantor BPN untuk mengajukan pembuatan dari girik menjadi sertifikat. Lalu petugas BPN menjanjikan 2 tahun selesai. Ya. Akhirnya seorang entrepreneur ini berdoa pagi, siang, dan malam, dan apa yang terjadi, saudara? Setelah 6 minggu, petugas BPN menelepon entrepreneur ini, suruh datang. Dia katakan, Pak, sertifikatnya sudah selesai, ambil. Entrepreneur ini datang ke kantor BPN dan mengambil, lalu dia bertanya, kenapa Bapak bilang 2 tahun kok sekarang 6 minggu selesai? Lalu karyawan dari BPN berkata, saya tidak bisa tidur, Pak. Tiap malam diganggu, muka Bapak selalu menghantui saya. Saya malu, makanya saya kerjakan dengan cepat. Dan 6 minggu selesai. Itulah, saudara, yang disebut bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Dengan catatan,
saudara harus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah penolong sejati. Ya, dia akan menjawab doa Anda. Ya, dengan catatan Anda beriman sejati. Yang kedua, pengharapan, saudara. Pengharapan artinya perjanjian yang dibuat dari Tuhan kepada manusia melalui firman Tuhan, Alkitab, saudara. Ya. Kalau di dalam dunia sekulernya, perjanjian alias MOU, ya, artinya sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak yang saling mengikat, saudara. Itu yang disebut MOU atau covenant antara Tuhan dan manusia yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi pengharapan kita satu-satunya untuk merealisasikan iman itu melalui pengharapan, saudara. Ya. Di dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu setia dengan janji-janjinya, bahwa Tuhan itu amat baik, sungguh amat baik, ya. Bahwa Tuhan itu tidak pernah berbohong, ya. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kenang. Ya. Saudara yang kasih, saudara harus meresponi anugerah Tuhan yang begitu baik. Dia sudah membuktikan mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai juru selamat penebus dosa kepada manusia-manusia yang berdosa, ya, yang mempunyai sifat keras seperti batu, tegar tengkuk, yang mempunyai sifat memberontak kepada Tuhan Allah. Seharusnya saudara harus berterima kasih, ya, karena Yesus turun ke dunia telah memberitakan kematiannya, saudara, untuk menebus dosa saudara. Dia telah memberitakan kebangkitannya, saudara, untuk memberikan kuasa kepada saudara, ya, luar biasa. Dan dia telah naik ke sorga selama 10 hari. Dia mencurahkan pencurahan Roh Kudus untuk saudara dan saya. Nah, maka saudara harus percaya, pengharapan satu-satunya untuk menggolkan iman saudara tercapai hanya melalui firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jangan goyah, saudara, karena Tuhan itu sangat baik. Ya. Bahkan firman Tuhan itu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Ya, jadi sampaikan pesan-pesan Injil ini, kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus ini, saudara, adalah satu-satunya pengharapan manusia, ya, untuk menuju satu hidup kekal, mati masuk surga, mencapai cita-cita saudara, iman saudara ditopang dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus dalam firman Tuhannya bersama Alkitab dan Roh Kudus yang akan membackup kita. Yang terakhir adalah sandang pangan, saudara, yang maksudnya dengan kasih, saudara, ya. Jadi kasih ini adalah kemurahan hati, saudara. Kasih ini adalah memberi, bukan menerima, saudara. Ya. Jadi untuk merealisasikan antara iman dan pengharapan dipraktekkan setiap hari-harinya dari Senin sampai Sabtu di luar gereja dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa minta imbalan balik jasa. Itulah, saudara, nanti saudara akan dihormati setiap orang, saudara. Ya. Dalam kasih ini ada 4 unsur. Yang pertama adalah kekudusan, saudara. Perilaku dari buah-buahnya orang Kristen akan dilihat perilakunya serupa Kristus tidak. Ya. Kekudusan ini bicara tentang berani menolak dosa, suci, saudara. Ya, karena upah dosa adalah maut. Ya, harus mengatakan tegas, jujur. Katakan ya atau tidak. Jangan pembohong. Lawan dari kontra kasih adalah Anda pembohong, Anda penipu, Anda penjahat, saudara. Tetapi selama Anda dipimpin oleh kasih, maka Anda akan menabur kebaikan kepada sesama. Anda akan menolong kepada sesama, ya, dilandasi dengan satu kekudusan. Yang kedua, dilandasi dengan kebenaran, saudara, ya. Terutama saya menghimbau kepada petugas-petugas negara, baik itu Polri maupun jaksa, hakim, di dalam menjalankan tugasnya itu dipimpin oleh selalu kebenaran, ya, di mana
kebenaran dibela mati-matian, di mana kesalahan kejahatan dihukum, saudara. Ya, itulah perlu kasih didasari oleh kebenaran. Ya. Dan yang ketiga adalah yang pertama kekudusan, kebenaran, yang ketiga adalah keadilan, saudara. Ya, karena keadilan ini adalah bijaksana. Ya, waktu Raja Salomo ditanya, dia tidak minta uang, tidak minta sukses, tapi dia minta hikmat, bijaksana. Dan Raja Salomo disebut raja yang adil, saudara. Ya, karena adil inilah yang akan membawa satu masyarakat yang adil dan makmur, sehingga di dalamnya terdapat banyak-banyak keluarga bahagia. Ya, tanpa keadilan Anda dan saya ini akan dirusak dan hukum asasi manusia diinjak-injak. Ya. Yang keempat adalah kasih mengandung unsur kegunaan, saudara. Hidup bermakna, hidup bermanfaat bagi orang lain, saudara. Ya. Hidup ini tidak boleh untuk egois, menumpuk harta kekayaan sendiri. Ya. Parameter dari kesuksesan adalah bukan diukur dari banyaknya harta seseorang untuk pribadinya sendiri, tapi berapa banyaknya orang menabur kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara. Ya, semakin dia banyak menabur untuk membutuhkan pada orang-orang yang pertolongan, maka dia disebut adalah hidup yang bermakna. Ya. Kami jamin, saudara, dengan iman, pengharapan, dan kasih, Anda akan menghadapi krisis, dan krisis akan lewat, dan berkat dari Tuhan akan menyertai Anda dari sekarang sampai saudara meninggal. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.